Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya, channel Putra Jaya. Kali ini kita mereaksi salah satu video yang menjelaskan terkait dengan perkembangan teknologi di tempur Indonesia, yaitu jet I-22 Sikatan yang sempat dipamerkan di Indo Defense tahun 2018 kemarin. Nah, hal ini sesuai dengan penjelasan di video ini. Mungkin nanti kita langsung melihat menyaksikan penjelasan selengkapnya. Itu Jepang selalu memantau, sampai saat ini selalu memantau perkembangan jet tempur I-22 Sikatan setelah viralnya Indonesia agak sedikit ini bermasalah dengan Korea kemarin pada saat sama-sama mengembangkan jet tempur KF-2 Boramae kemarin. Itu langsung tiba-tiba aja muncul tampilan jet I-22 Sikatan di pameran Indo Defense kemarin. Jadi makanya jadi perhatian dunia, dan sampai saat ini pun masih diikuti oleh Jepang, selalu mengikuti perkembangan. Nah, bagaimana penjelasan selanjutnya? Langsung aja kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel DMT Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada maka mari kita bahas ulasannya di sini. Jepang melucuti persamaan jet tempur I-22 Sikatan Indonesia dengan KF-21 Boramae yang masih dihutang ke Korea Selatan. Saat Indo mengembangkan jet tempur KF-21 Boramae dengan Korea Selatan, jet tempur I-22 Sikatan mendadak muncul dipamerkan. I-22 Sikatan yang muncul saat KF-21 Boramae bermasalah pembayarannya dengan Korea Selatan, Indonesia langsung jadi sorotan banyak pihak termasuk Jepang. Penampakan I-22 Sikatan yang dipamerkan nyaris bersamaan saat KF-21 Boramae tengah dikerjakan Indonesia dan Korea Selatan membuat Jepang membongkar jeroan proyek jet tempur Indonesia itu. Kutip Jona-Jakarta.com dari edisi 3 November 2022 lalu, I-22 pertama kali diluncurkan mock-up-nya oleh Info Global pada pameran Indo Defense 2022 di Jakarta. Menariknya, I-22 Sikatan merupakan pesawat tempur generasi 4,5. Konsep pesawat I-22 Sikatan disusun bekerja sama dengan perusahaan lokal Piman Litbang dan Rekayasa yang dipimpin oleh Sunanto Ajidarmo. Sunanto Ajidarmo sendiri bukan sosok sembarangan. Pemimpin konsep proyek I-22 Sikatan ini adalah mantan pilot kendaraan udara tak berawak, WAFI. Kepada Jenes, Sunanto mengabarkan I-22 Sikatan sebagai konsep pesawat tempur bermesin ganda dengan desain yang terinspirasi dari SAAV Just Griffon. Pesawat ini memiliki desain penampang radar yang lebih kecil dan sebagian besar menggunakan material komposit. Maaf ya teman-teman, selalu ada saja timbul notif-notif itu. Mungkin sedikit mengganggu videonya, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa saksikan videonya saja. Oke. Untuk meningkatkan karakteristik silumannya tambahnya. Konsep ini memiliki dua varian, satu dengan konfigurasi sayap kanan dan satu lagi tanpa konfigurasi sayap kanan. Konfigurasi sayap kanan mempunyai lebar sayap 9 meter, sedangkan konfigurasi tanpa sayap kanan mempunyai lebar sayap 9,6 meter. Yang ingin kami capai dengan mock-up ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia bahwa ada bakat dan pengetahuan desain dirgantara lokal di dalam negeri, kata Sunanto. Yang menambahkan I-22 Nah, terkait dengan penjelasan dari admin tentang kesadaran masyarakat ini, bahwa ada insinyur yang bisa membangun jet tempur sendiri ini,
yaitu yang diberi nama I-22 Sikatan ini. Ya harapan kita sih ya teman-teman ya, sebagai masyarakat Indonesia, jangan lagi, maksudnya oke lah, kita semua masyarakat pasti menyadari, sungguh menyadari itu, terus apa, dan sangat mendukung, sangat berapresiasi. Cuman di satu sisi, kalau bisa jangan cuman apa, kalau bahasa kasarnya itu ibarat cuman berkoar-koar atau ini doang, cuman tampilan doang, cuman sekedar pameran biar bisa menunjukkan ke orang lain, kita juga bisa buat. Jangan cuma sekedar sebatas itu, tapi harus dibuktikan, direalisasikan. Jangan sampai terjadi seperti yang beberapa tahun-tahun yang lalu, yang pernah sebelum tahun-tahun berapa puluh tahun, 20 tahun apa 20 tahun 30 tahun lalu, yang pernah ada lagi dari kalau nggak salah dari Litbang, yang membuat jet fighter eksperimen itu. Nah itu yang cuma sekedar seperti ini juga, penjelasan seperti itu juga cuma sebatas itu doang, keluar di media doang, di pameran doang, tapi nggak ada realisasinya. Karena ya mau disalahkan orang yang bekerja atau bertanggung jawab untuk merealisasikan, kita nggak bisa salahkan juga, karena itu butuhkan dana, butuhkan segala macam bantuan, fasilitas produksi segala macam untuk bisa merealisasikan itu. Itu harus dukungan penuh dari pemerintah. Nah, pemerintah hanya sebatas cuman ingatan pemerintah hanya sebatas untuk beli hampir duit, jadi nggak bisa berkembang. Nah, kali ini kita berharap teman-teman, kalau dia sebagai masyarakat ya, saya pribadi sangat mendukung. Nah, kita berharap mudah-mudahan bisa terrealisasi. Kalau nggak tahun-tahun besok, lusa ini, tahun-tahun berikut ini ya bisa 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun mendatang sudah bisa terrealisasi. Oke, kita lanjut. Akan memanfaatkan pengalaman puluhan tahun info global yang para insinyurnya telah mengerjakan armada Hawk MK109-209 milik TNI Angkatan Udara sejak tahun 2006, serta pesawat tempur F-5 dan F-16 sejak tahun 2010. Bidang keahliannya meliputi integrasi dan pemeliharaan avionik pesawat. Meski baru maketnya saja yang ditampilkan Indonesia, jet tempur I-22 Sikatan rupanya sudah bisa bikin Jepang melucuti persamaan pesawat yang dipamerkan info global dengan KF-21 Boromai Korea Selatan. Dikutip jurnal Jakarta.com dari trafficnews.jp, edisi 5 Desember 2022, media Jepang menyoroti penampakan jet tempur I-22 Sikatan yang diam-diam dikembangkan di Indonesia. Menurut media Jepang, I-22 merupakan pesawat yang menarik. I-22 menarik bagi negara-negara dengan dana terbatas, namun tetap menginginkan pesawat tempur dengan kinerja siluman anti radar. Saya rasa hal ini mungkin akan tercermin, lanjut media Jepang tersebut. Meski dikembangkan berkarakteristik siluman, namun I-22 Sikatan memiliki kelemahan karena adanya kanat. Di sisi lain, ia juga memiliki sayap kanan yang menjadi kelemahan dalam meningkatkan performa siluman anti radar. Merancang atau membuat lubang knalpot mesin di bagian belakang pesawat juga tidak memiliki bentuk yang memiliki efek membelokkan gelombang radar seperti pada F-22 dan F-35, serta mirip dengan FA-18 yang dikembangkan pada tahun 2017, zaman di mana performa siluman tidak begitu penting, memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan pesawat tempur generasi 4 hingga 4,5 seperti Hornet dan Aerovictor Typhoon. Pesawat tempur generasi kelima dengan performa siluman anti radar membutuhkan biaya pengembangan yang tinggi dan rintangan teknis. Oleh karena itu, konsep pengembangan pesawat generasi 4,5 dengan performa siluman anti radar terbatas mirip dengan KF-21 Boromai Korea Selatan. I-22 memiliki panjang 12,5 meter dan lebar 7 meter, sedikit lebih kecil dari KF-21, panjang 16,9 meter dan lebar 11,2 meter, dengan T-50I panjang penuh 13,144 meter, lebar total 9,45 meter. Apalagi,
I-22 singkatan memakai dua mesin untuk menopang terbangnya, persis seperti KM-21 bermain yang pakai mesin sama dengan F-35 siluman. Tak heran jika pengembangan I-22 Skater membuat awak media mengajukan pertanyaan. Karena alasan ini, penulis Osamu Takuchi, jurnalis militer, memandang itu sebagai sebuah rencana yang ditujukan untuk memasuki pesawat pasar tempur serang Rian global. Dari stand Info Global tentang mock-up ukuran penuh diproduksi, I-22 diperkenalkan. Saya mengajukan pertanyaan. Nah, PT Info Global ini teman-teman, salah satunya PT yang di bidang pengembangan industri pertahanan Indonesia saat ini, yaitu PT Info Global yang sudah membuktikan membuat radar, membuat ialah berbagai macam alat untuk pertahanan Indonesia, membuat radar ini sudah teruji lah. Jadi kita kalau masalah perkembangan ini tergantung pengembangan jet ini, tergantung konsistensi dari pemerintah aja bagaimana banyak. Kalau dari pihak PT Info Global ini ya mereka udah teruji lah. Masalah kayak begini yang penting konsistensi aja. Jadi kita semua berharap sebagai rakyat Indonesia, insya Allah berdoa untuk mudah-mudahan bisa terrealisasi. Karena berbicara suatu negara itu berbicara tentang pertahanan suatu negara itu kalau kuat maka negara itu kuat, baik itu di bidang ekonomi maupun ketahanan nasionalnya itu. Dan berbicara ekonomi suatu negara itu kuat, itu harus punya pertahanan yang kuat, pertahanan keamanan yang kuat, baru bisa ekonominya maju, negaranya makmur. Oke, kita lanjut teman-teman. Tentang hal ini, kemudian perwakilan perusahaan memberikan jawaban yang mengejutkan berlanjut Rapid SJP. Tapi yang mengejutkan rupanya I-22 tak dikembangkan khusus untuk TNI Angkatan Udara. I-22 tidak dimaksudkan untuk memasuki pasar pesawat tempur ringan serang, juga tidak dimaksudkan untuk diusulkan kepada TNI Angkatan Udara, juga tidak ada rencana pengembangan khusus. Jadi, mengapa Info Global menginvestasikan sejumlah besar uang untuk membuat mock-up ukuran penuh dan memamerkannya di Indo Defense 2022? Seorang perwakilan perusahaan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis sebagai berikut untuk menarik masyarakat bahwa pesawat tempur tingkat ini dapat dikembangkan sebelumnya dengan menggunakan teknologi industri dalam negeri Indonesia untuk mendorong produksi alutsista dalam negeri lebih lanjut. Kami mengumumkan konsep I-22 dan membuat market skala penuh. I-22 jadi bukti jika Indonesia mampu mengembangkan meski kini masih konsepnya saja. Dengan kata lain, I-22 merupakan konsep yang dirancang untuk menunjukkan bahwa negara mampu mengembangkan jet tempur dan berteriak kepada masyarakat Indonesia. Tidak lebih dan tidak kurang pada saat ini. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan swasta bukan pemerintah telah mengusung konsep jet tempur yang tidak memiliki rencana untuk penggunaan praktis, membuat market skala penuh dan memamerkannya di acara nasional Indo Defense 2022. Merasakan kekuatan Indonesia, negara yang mencapai pertumbuhan ekonomi luar biasa dan besarnya harapan masyarakat terhadap industri penerbangan, jelas media Jepang tersebut. I-22 singkatan jet tempur mesin ganda yang diam-diam dibuat Indonesia tak kalah canggih dari jet Gripen Swedia. Indonesia diam-diam menyiapkan jet tempur baru yang berjuluk I-22 singkatan. I-22 singkatan adalah pesawat tempur baru yang diperkenalkan oleh perusahaan Indonesia Info Global. Dikutip jurnal.com dari seportdefense.com, di ajang Indo Defense 2022, perusahaan Info Global memamerkan model pesawat bernama I-22 singkatan di stand D60 pada pameran tersebut. Pesawat ini direncanakan dalam 3 tahap. Pesawat ini dapat melakukan peperangan elektronik, intelijen, pengawasan, dan pengintaian jarak jauh. Selain itu, I-22 singkatan bermesin ganda panjang 12,5 meter, tinggi 3,5 meter, dan berukuran kompak dapat dioperasikan oleh I-22 singkatan. Di sisi lain, pesawat tersebut akan memiliki kemampuan membawa berbagai senjata untuk serangan udara ke udara dan udara ke darat dengan manuver ekstrim. Dikutip jurnal.com dari Genesis edisi 3 November 2022, I-22 pertama kali diluncurkan mock-up-nya oleh Info Global pada pameran Indo Defense 2022 di Jakarta. Menariknya, I-22 singkatan merupakan pesawat tempur generasi 4,5. Konsep pesawat I-22 singkatan disusun bekerjasama dengan perusahaan lokal Bimana Litbang dan Rekayasa yang dipimpin oleh Sunanto Aji Darmo.
Sunarto mengabarkan ide singkatan sebagian konsep pesawat tempur bermesin ganda dengan desain yang terinspirasi dari SAA Just Griffin. Pesawat ini memiliki desain penampang radar yang lebih kecil dan sebagian besar menggunakan material komposit untuk meningkatkan karakteristik siluman dan tambahnya. Konfigurasi sayap kanan mempunyai lebar 9 meter, sedangkan konfigurasi tangkai sayap kanan mempunyai lebar sayap 9,6 meter. Kedua konsep tersebut dirancang seluruhnya di dalam negeri oleh insinyur dirgantara lokal Kakang Sunarto. Yang ingin kami capai dengan mock-up ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia bahwa ada bakat dan pengetahuan desain dirgantara lokal di dalam negeri Kakang Sunarto. Yang menambahkan, ide singkatan memanfaatkan pengalaman puluhan tahun info global yang para insinyurnya telah mengerjakan armada Hawk MK109-209 milik TNI Angkatan. Nah, kita berharap jangan sampai hanya sebatas ini teman-teman, sebagai masyarakat Indonesia. Berharap jangan hanya sebatas ini, karena kita pahami dan kita ketahui bersama bahwa saat ini dunia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tidak mungkin suatu negara itu selalu aman saja terus begitu, dan suatu negara itu harus membutuhkan pertahanan yang kuat, yang canggih, yang tinggi. Jadi apalagi dalam keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik saat ini, semua negara itu membutuhkan kekuatan militer yang kuat, yang handal. Jadi dengan kekuatan militer yang kuat itu pasti harus dilihat dari segi alutsistanya. Alutsistanya gimana? Walaupun alutsistanya kuat, tapi itu di satu sisi kita hanya mengandalkan beli, tidak mungkin negara lain itu, negara yang tujuan yang kita mau kita beli itu, contoh seperti Prancis, tidak mungkin harus terus menjual ke kita, dan itu membutuhkan biaya ke mereka, dan untuk transfer ke kita itu butuh waktu yang lama. Jadi dengan adanya insinyur kita yang alhamdulillah sudah mempunyai kesadaran yang tinggi begini, alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa konsistensi dan bantuan dari pemerintah juga harus kuat terhadap mereka, agar mereka punya suatu konsistensi yang kuat untuk bisa membangun kita punya pertahanan sendiri, yaitu alutsista sendiri. Oke, lanjut. Sejak tahun 2006 serta pesawat tempur F5 dan F16 sejak tahun 2010. Dikutip jurnal Jakarta.com dari Info Global, ide singkatan adalah pesawat tempur ringan bermesin ganda, berkursi ganda dengan avionik modern dan fitur berperforma tinggi untuk memenuhi peran penting sebagai fasilitas pelatihan penerbangan modern melalui kinerja terbaiknya. Program pengembangan akan dilaksanakan dalam 3 tahap. Pada tahap pertama, pesawat akan dikembangkan sebagai pesawat latih. Tahap kedua itu akan menjadi demonstran, kemudian fase terakhir akan menjadi sistem penuh. Info Global telah memulai program singkatan I-22 dengan tujuan penguasaan teknologi pesawat tempur dan memiliki potensi pasar dengan memanfaatkan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kita telah menyaksikan secara lengkap penjelasan terkait dengan jet tempur yang akan dikembangkan oleh Indonesia, yaitu I-22 Singkatan. Nah, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang ada di video ini memang benar-benar terjadi dan terrealisasi, agar Indonesia bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa harus mengandalkan dari luar. Karena dari luar betapa susahnya kita mencari dan selalu mencari terus, belum lagi betapa susahnya kita bagaimana itu satu alutsista macam jet tempur selalu udah berapa miliar itu. Nah, dengan adanya perkembangan seperti ini, kita berdoa agar mudah-mudahan bisa terrealisasi, biar kita bisa membangun sendiri. Terus dana APBN kita jangan keluar lagi ke luar negeri, bisa ke negara kita sendiri, jadi ekonominya bisa berputar di negara kita sendiri. Oke, sampai di sini video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.